Hai kawan, apa kabar? Salam sejahtera selalu buat semuanya saja. Di kesempatan kali ini, aku akan coba mengganti trafo ini ya. Kebetulan ini untuk varietnya lebih kecil sedikit. Tujuan aku mengganti trafo adalah yang kemarin itu kan aku lilit berkisar berapa ya kemarin, 80 atau 85. Yang sekarang ini akan aku coba membuat primernya itu di bawah 50 lilit. Kebetulan ini ada kawat 0,4, aku rangkap 3 ya untuk bagian primer. Seperti biasa, untuk mempermudah melilitnya, aku lihat saja searah jarum jam, dan ini 3 rangkap ya teman-teman. Jadi nanti kira-kira hasilnya kayak apa ketika primernya digulung lebih sedikit lah lilitannya. Kira-kira nanti berkisar 40-an atau 40 berapa gitu. Yang penting di bawah 50 lilit lah. Oke, ini sudah penuh. Aku lanjutkan saja selebihnya kawat ini. Kira-kira aku dapat berapa lilit di bagian primer yang pertama ini. Oke teman, ternyata di bagian primer pertama ini ku dapatkan 25 lilit dengan kawat panjang kira-kira 1 meter 60-an tadi. Oke, aku isolasi dulu 2 lapis. Kemudian ini juga kawat 0,4 tapi rangkap 6 2 kali ya, karena untuk simetris. Jadi kawat 0,4 aku rangkap 6 kali 2 karena untuk simetris. Jadi ini akan aku gulung atau aku lilit secara bersamaan. Entah mampu berapa lilit ini nanti secukupnya saja. Oke, ini juga aku gulung searah jarum jam secara bersamaan. Yang penting kenceng lah teman-teman kalau melilit kawat email itu. Usahakan kenceng, sekenceng mungkin lah. Dan serapat mungkin kalau bisa. Yang penting tidak kendor itu saja. Oke, lapisan pertama penuh. Hanya berkisar 10 lilit ini. Jadi aku isolasi dulu biar tidak lepas, dan aku isolasi 1 lapis.
untuk sekedar saja ini. Kemudian untuk sekunder, kawat sekundernya aku lanjutkan lagi. Kalau tadi 10 bisa 10 lagi atau enggak ini. Oke, sudah enggak muat. Hanya aku dapatkan 9. Berarti totalnya 19 lilit. Ini teman-teman, kali 2. Oke, coba konsolasi dulu. Ini 2 lapis karena setelah sekunder tentunya primer kedua ya teman-teman. Coba aku potong saja ini kelebihannya. Oke, setelah sekunder utama ini, kemudian aku lanjutkan saja untuk bagian primernya. Jadi sekunder utamanya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Dengan kawat yang sama 04 3 rangkap. Kebetulan ini tadi panjangnya sama sekitar 160 ya. Tapi tentu saja kalau dililit di sini tidak akan nyampe 25 lilit lagi karena diameternya semakin besar kan. Sedapatnya saja ini, kira-kira nanti dapat berapa lilit. Jadi aku sambung di bagian akhir lilitan primer pertama tadi ya teman-teman. Ku gulung juga searah jarum jam. Oke, sudah hampir selesai. Ternyata hanya bisa aku dapatkan 19 ya teman-teman. Tidak jadi apa. Yang penting sudah melebihi 40 lilit ini tadi ya. Berkisar berarti 44 totalnya. Oke, aku isolasi dulu untuk primer kedua. Kemudian aku lanjutkan coba untuk tegangan ekstra ya, kipas ya. Terkadang teman-teman itu masih ada aja yang bertanya gimana cara membuat tegangan untuk kipasnya. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah semuanya selesai, primer dan sekunder utamanya selesai, baru kita bisa menggulung ekstra sekunder atau tegangan ekstra ya. Tentu saja ini akan aku lilit berkisar 6 lilit ya. Tujuannya berharap mencapai 12 volt lah.
Tentu saja bisa ditambah atau dikurangi kalau nantinya berlebih atau kurang. Kebetulan kawat yang aku pergunakan ini 0,8 tunggal. Oke, selesai. Sudah aku dapatkan 6 lilit ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa untuk kipas lah. Oke, aku rapikan dulu. Setelah ekstra sekunder, teman-teman juga masih bisa loh ya, kalau kokernya masih muat, masih bisa menambahkan tegangan ekstra lagi, entah untuk apa, tone control atau apa, terserah. Yang penting kokernya itu masih muat lah, bisa menambahkan sampai berapapun ya untuk ekstra sekundernya. Ekstra tegangan output lah ya, mungkin mau bikin 15 volt CT untuk tone control atau 5 volt atau berapapun. Oke, sepertinya sudah cukup kuat. Oke, jumlah primernya ternyata tadi 44 lilit ya. Dan sekundernya hanya bisa didapat 19 lilit kali 2 tentunya. Dan ekstra tegangan outputnya ekstra sekunder 6 lilit. Oke, sepertinya udah beres ini. Tinggal mengupas kabel dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah aku solder, sudah aku rapikan kaki-kakinya. Selanjutnya tinggal dicoba saja. Kebetulan yang kemarin sudah aku lepas ini soldernya. Oke, nah ternyata yang barusan aku gulung lebih kecil ya, tapi tidak jadi apa karena ini hanyalah untuk contoh, untuk eksperimen. Apakah hasilnya lebih baik atau sama saja? Jadi otak-atik ini nanti bisa dipakai untuk contoh teman-teman lah yang lagi males bongkar pasang, ini aku berikan contoh saja. Karena diantara teman-teman tuh banyak ya, ada yang menggunakan lilitan primer sekian, ada yang sekian, bagus yang mana ya? Kita lihat saja hasilnya sejenak. Oke teman-teman, saatnya dicek apakah ada perubahan. Saat ini trimpot Kadun aku nolkan ya. Nah ini otomatis ada peningkatan voltase. Kalau yang kemarin di 30 volt itu trimpotnya ada di sepertiga ya. Ini 0.
tapi sepertinya masih ada trouble ini, seperti ada beban berlebih lah. Sebentar aku tunjukkan yang aku maksud. Seperti ini loh teman-teman. Jadi lampu fuse, lampu sekringnya ketika start, nah agak bermasalah, tidak langsung pet gitu, berkedip-kedip dulu. Jika seperti itu dipakai lama-kelamaan itu cepat putus lah fatnya, biasanya seperti itu. Nah ini namanya ndak beres. Walau sudah aku ganti trafo ternyata masih ndak beres. Sekarang akan aku coba ya mengganti gajunnya teman-teman. Apakah masalahnya di sini? Dicoba saja, ndak ada salahnya kan teman-teman. Ini sudah aku ganti teman-teman. Dan sedikit penyesuaian, kita lihat hasilnya dan nanti akan aku jelaskan apa penyebab trouble-nya tadi, agar teman-teman tidak bingung lah, kok hasilnya gini-gini gitu. Saat ini trim-pot posisi sepertiga, kira-kira menghasilkan berapa volt. Dan juga tegangan ekstra sudah aku sambung. Nah lampu fuse-nya normal, langsung mati dan tegangan mencapai 39, ya 39 volt. Ini sudah bagus teman-teman. Ini sudah clear. Sudah aku cek, saya otak-atik terus ini tadi. Tegangan ekstranya berapa? Kok ndak respon? Sepertinya ada yang ndak beres di proof atau di testernya ini, karena kipasnya sudah berputar. Sebentar, apakah disaklar? Sama saja di sini kok ndak bisa. Mungkin kabel stick proofnya ya. Oh ya betul teman-teman, lepas. Tidak apa-apa, nanti saja disambung. Aku pakai cek dulu di tegangan ekstranya dapat 12,7 ya, 12,6. Ini sudah sesuai, bagus. Dan tegangan utama 39. Oke, ini sudah layak, tapi sebaiknya diturunkan sedikit ya, di 37 atau di 35 lah. Jadi ada regulasinya. Begitulah teman-teman. Jadi tegangannya sudah bisa naik. Sebenarnya bisa 40 lebih tadi. Oke, sekarang aku jelaskan masalahnya. Itu sepele teman-teman, ada di bagian plus tegangan primer dari elko utama primer itu yang 300 volt. Jadi sebelum aku lapisi dengan tembaga ini, kawat tembaga, jadi ternyata jalurnya itu menghambat ya, enggak clear. Jadi kualitas PCB nya kurang bagus, sehingga mengakibatkan trouble. Ketika aku lapisi tembaga, ternyata tegangannya lebih clear. Begitulah teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya.